Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel YouTube aku, Junisa Channel. Udah lama aku nggak upload video baru karena berhubung kemarin aku mau upload video bareng itu, tapi itunya lagi sibuk kerja, dan setelah itu aku yang sibuk PPL lebih kurang selama 3 bulan. Belum selesai PPL, aku dapat kemalangan guys. Jadi baru sekarang aku mau upload video baru lagi. Di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku lebih kurang selama 3 bulan di lokasi PPL. Tapi spesifik lebih ke arah teman-temannya, sifat teman-temannya itu. Di sini aku mau cerita, aku mau sharing sekalian curhat. Jadi sebelum aku lanjut cerita, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe biar aku makin semangat buat videonya. Oke. Jadi kami itu kan ada 11 orang, 2 cowok dan 9 cewek. Tapi yang cowok kan gak terlalu dihitung karena lebih ya udah ngikut aja gitu ke ceweknya. Jadi dari awal aku ini termasuk tipe orang yang bawel. Kenapa bawel? Karena uh, pendapat mereka selalu aku sanggah gitu kan. Ya kenapa aku sanggah? Karena mereka nanya suara aku juga, minta pendapat aku juga, ya aku jawab. Kalau misalnya aku setuju ya aku bilang setuju, kalau nggak setuju ya aku jawab nggak setuju dan aku kasih saran gitu kan. Jadi ya udah, mulai dari situ mereka kayak nganggap aku ini pembantah gitu. Jadi awal-awalnya itu waktu briefing baik-baik aja, penentuan ketua kelas baik-baik aja gitu, bendahara dan sekretaris semuanya aman. Masuk ke lokasi sekolah dan memulai PPL, mulai dari situlah agak ada sedikit pro dan kontranya gitu. Tapi ya udah gitu kan. Jadi 9 orang ini aku satu agak menarik diri karena aku pikir aku kurang sejalan sama mereka, kurang sejalan. Dan sampai teman aku sendiri pun yang satu jurusan, satu prodi, lebih dekat ke mereka karena kan kami PPL ini dari beberapa prodi gitu kan, nggak semuanya satu prodi. Jadi kan harus memahami sifat masing-masing gitu. Jadi ya udah, ada satu orang teman aku yang fleksibel, ke aku juga dekat, ke mereka juga dekat gitu. Jadi aku lebih dominan ke dia, cerita apapun ke dia. Ke teman aku yang satu prodi ini dekat sih, tapi lebih dekatnya ketika membuat materi ataupun mau presentasi gitu kan, karena kan kami daring, jadi lebih menyiapkan materinya itu ke PowerPoint gitu. Jadi karena aku kurang dekat sama teman aku yang satu prodi ini, karena nggak sejalan, nggak setipen. Karena kenapa aku bilang nggak setipe, mereka itu lebih suka jajan kayak beli ini gitu kan, itu, dan lebih suka kayak apa ya, bisa dibilang belanja sih, tentang fashion itu lebih luas wawasan mereka gitu. Sedangkan aku ya nggak terlalu gitu kan, biasa-biasa aja. Jadi ya udah, aku ngerasa aku nggak ini, aku yang narik diri sendiri. Ada satu teman aku yang dia tuh sekretaris di apa PPL kami itu, sekretaris di situ. Setiap ada musyawarah aku memang jadi pemberontak gitu, aku yang bawel di situ. Aku bilang jangan kayak gini, sebaiknya kayak gitu. Sedangkan suara terbanyak itu di keputusan dia. Jadi aku ngerasa kesal ya, kenapa aku ditanya pendapat gitu tapi ujung-ujungnya pendapat aku nggak dipakai. Wajar karena kan suara mereka lebih banyak. Ya udah, dari situ aku ikutin aja. Makin lama kok karena teman aku yang satu ini, yang sekretaris ini, agak cerewet, agak bawel juga sebenarnya, cerewet. Terus jadi kalau lagi bercanda ya lucu gitu kan, jadi kayak aku lebih sering sendiri, jadi kayak mereka ya udah cuekin juga gitu. Tapi kenapa aku tiba-tiba ngerasa ada kadalnya aku itu nyaman gitu sama orang itu, waktu untuk cerita, ya udah cerita. Ada sempat kemarin ada problem sedikit sampai teman aku yang sekretaris ini sampai kayak ya bersyukur gitu aku dapat problem gitu ya kan. Cuman
aku ya udahlah, tapi kesel juga gitu, wajar karena dia cetus kayak gitu karena kesel sama aku. So far so good gitu, karena ujung-ujungnya aku nggak nyangka aja dengan dia yang kayak gitu, judes, bawel, jutek juga gitu, tapi empati dia tinggi, solidaritas dia tinggi. Kenapa aku bilang solidaritas dia tinggi, empati dia tinggi? Kemarin waktu aku ke Malangan, waktu mamaku meninggal, sebelum mamaku tuh jenazahnya diantar ke rumah, karena kan kemarin mamaku meninggalnya di rumah sakit, jadi aku telepon mereka, aku telepon sekretarisnya, aku bilang, ini mamaku udah nggak ada, udah meninggal. Dia nangis gitu kan, dia nangis. Aku barusan sadar kok, ih ternyata nenek empatinya besar gitu kan, empatinya besar. Dan ternyata aku kirain di belakang belakang kemarin itu dia cerewet, dia rewel, dia bawel. uh, aku ada sisi positifnya gitu, big hug for you. Jadi kayak aduh, kayak dia jadi penggerak buat udah wewe cepet gitu kan ke rumahnya Junisa. Kita harus ke sana sore ini juga. Ya udah, bahkan bendahara kami juga lumayan jauh dari lokasi rumahku, datang itu sebelum jenazah mamaku sampai. Mereka udah di situ, mereka nguatin aku, mereka peluk aku, uh, peluk erat eratnya gitu kan. Jadi aku rasa ya ampun, aku salah gitu kan, salah ngerasa bahwasanya aku tuh dianggap kayak diasingkan gitu sama mereka. Padahal aku sendiri yang narik diri karena aku ngerasa aku nggak sejalan sama mereka. Jadi waktu mamaku di rumah sakit itu, memang si sekretaris ini tidak hadir karena alasan dia juga punya kepentingan pribadi dulu, ada urusan pribadi. Jadi yang lain aja, perwakilan lumayan banyak juga gitu kan, tapi dia tetap kontrol mereka karena di sini posisi dia sekretaris gitu kan. Ya udah, setelah 1 hari mereka jenguk mamaku, barulah keesokan harinya itu mamaku meninggal, setelah asar gitu kan. Jadi aku kasih kabar waktu mamaku di ICU juga, aku bilang, aku kabarin mereka gitu. Mereka bilang doa aja, Jun, doa doa gitu kan, mama kamu pasti sembuh, sehat gitu. Ya udah, mereka yang kuatin. Bersyukur sih punya teman kayak gitu, empatinya tinggi, solidaritasnya tinggi. Jadi waktu setelah dikabarkan meninggal sama tim dokter, kayak aduh, aku harus kabarin nih. Setelah aku kabarin ke pihak keluarga, ke pacar aku, baru aku kabarin ke teman-teman aku, mereka responnya luar biasa gitu, sampai kayak ikutan nangis. Ya udah, kami kesana gitu, sore ini kami kesana juga. Gak lama sebelum mayat mama aku nyampe, jenazah mama aku nyampe itu, mereka tiba di rumah aku, ngasih semangat, ngasih support. Terus bunda aku tau lah kalau kita lagi sedih tuh, kalau dielus rasanya pengen nangisnya gitu kan. Jenazah mama aku nyampe pun ya udah, mereka tetap nguatin, sabar Jun, sabar kayak gitu. Nggak cuma itu aja, mereka dengan ketulusan hati mereka, dengan kebesaran hati mereka, mereka bilang, telepon aku waktu malam kedua tahlilan mamaku, si bendahara nelpon, Jun, kami udah mutusin kalau uang kas kamu itu ya udah di stop aja gitu, nggak usah bayar lagi. Jadi aku langsung kayak sebenarnya nggak enak, aku di situ agak sedikit nggak enak karena mereka yang lain kan bayar, masa aku nggak bayar gitu. Tapi mereka bilang ya udah nggak apa-apa, ini keputusan kami bersama, jadi ya udah gitu kan, kamu stop aja bayar uang kasnya.
dengan rasa syukur yang teramat dalam aku bilang makasih Dep gitu ke bendahara aku, yang sama teman-teman yang lain. Aku terima kasih juga sama teman-teman yang lain karena udah berbesar hati buat ngelakuin itu sama aku gitu. Dan bahkan untuk acara 7 hariannya mama aku, mereka telepon, mereka tanya kami mau nyumbang konsumsi buat acara 7 hariannya mama aku gitu. Jadi aku sekali lagi bilang makasih makasih, kalian udah repot-repot, kalian udah susah-susah buat ngumpulin dana gitu kan buat aku gitu. Makasih sekali lagi, pokoknya makasih atas bantuan kalian gitu. Kemarin waktu mau ke pemakaman sebenarnya mereka mau ikut makamin kan, mau ikut nyolatin juga, cuman karena tuntutan dari sekolah nggak dikasih jamnya, itu dibatasin karena kan nggak boleh kosong tuh sekolahnya, siswa PPL harus ada di situ ya kan. Jadi ya udah mereka minta maaf nggak bisa ikut ke pemakaman, nggak bisa ikut nyolatin. Ya udah aku bilang makasih sekali lagi, ya udah nggak apa-apa kalian balik aja gitu. Intinya aku makasih sama kalian, kalian udah mau bantu gitu, udah datang, udah kuatin aku, udah support. Bahkan entah berapa kali aku nangis di pundak mereka setiap ganti pelukan gitu sama teman-teman cewek, aku nangis di pundak mereka gitu, aku nangis, ya udah mereka elus. Aduh, pokoknya makasih, aku udah salah sangka dari awal karena memang perlakuannya teman aku ini yang ceplos gitu kan, yang memang cetus gitu mulutnya. Jadi aku ngira dia bakalan kayak gitu terus sama aku, rupanya enggak. Makasih untuk teman-teman PPL aku yang cowok-cowok juga, yang udah kalian mau datang ke rumah sakit jenguk mama aku gitu. Makasih atas waktu kalian, makasih untuk empati dan solidaritas kalian. Oke, sampai di sini aja cerita aku, sharing aku tentang pengalaman aku selama PPL itu, tentang sifat-sifat teman aku yang ujungnya sad ending ini. Terima kasih, semoga kalian suka sama videonya dan bisa menginspirasi. Ya udah, sampai di sini dulu videonya. Oke, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.